Oke cuy, kali ini speaker aktif portable merek Advance sudah menyala kembali dengan normal. Pasien datang dengan membawa speaker aktif yang dengan kendala ketika charger dicolok tidak bisa hidup. Tapi ketika chargernya digerakkan seperti ini, ada sedikit indikator bahwa charger ini berfungsi ataupun soketnya rusak mungkin ya. Kita cek dulu ini soketnya kemungkinan rusak, karena kalau ditekan seperti ini, digoyangkan, ini kayaknya longgar di sini. Kita cabut terlebih dahulu dan nanti kita akan solder ulang. Kemungkinan ini soketnya ada yang ngepong, jadi setrum tidak masuk ke jalur charger. Kita cabut dan kita berikan solder dengan mata solder seperti ini atau dengan mata solder yang ada di meja kerja Anda. Yang penting soldernya panas dan kopinya juga panas. Nah, seperti ini kita gunakan dengan mata solder yang sedikit pipih supaya lebih mudah untuk penyolderan, tapi harus ditambahkan dengan ini naon ieu namina teh. Nah, seperti ini secukupnya saja, secuil. Jangan terlalu loba, jangan terlalu banyak, nanti ngajubel, nanti akan belepotan ya, ngabayabah kemana-mana. Pokoknya gitulah, dipanasin pakai solder seperti ini. Dan jangan lupa ditekan, tapi jangan terlalu keras, tekannya dengan perasaan sesuai dengan hati nurani ya. Tapi kalau tidak pakai plug nanti solderannya akan short dari kaki ke kaki. Pin-pin di pin soket charger kan banyak nih kakinya. Setelah kita solder dan kita pastikan, terlebih dahulu dicek kalau bisa pakai mikroskop kalau ada, kalau tidak pakai handphone juga, pakai kamera di zoom akan sedikit terlihat mungkin kalau kualitas kameranya bagus. Kita coba chargernya kita colokan ke sini. Apakah ada tanda-tanda kehidupan? Bagus. Sudah masuk ini setrum, tapi kok berkedip-kedip ya? Kedip-kedip seperti ini biasanya tandanya baterai tidak terdeteksi. Acau nih. Oke lah, kita cek dulu ini setrumnya masuk tidak 5 volt. Setrumnya masuk 5 volt, tapi kita cek dulu baterainya. Apakah setrum dari inverter untuk chargernya masuk? Ternyata 0 volt coy, 0 volt coy. Aduh, kita harus mikir lagi nih. Ya deh. Kemungkinan ini IC-nya, Ini kan chargernya tidak sudah masuk, tapi tidak masuk ke baterai. Biasanya chargernya bermasalah, yaitu maksudnya IC-nya. Oke, singkat cerita kita sudah ganti IC chargernya. IC charger yang ada di papan PCB, yang tentunya itu sangat berpengaruh di sini. Ini untuk menaikkan tegangan dari input 5 volt. Naik tegangan menjadi sekitar 7 berapa volt, sesuaikan dengan baterai. Baterainya ini 3,7 volt kali 2 ya. Oke. Setelah kita ganti IC-nya, kita coba. Nah, ini indikator sudah tidak berkedip lagi. Tadi kan dipastikan, kita ingat bahwa tadinya indikator berkedip-kedip, pertanda baterai tidak terdeteksi. Tapi sekarang setelah pergantian IC, ini indikator menjadi menyalanya melotot. Apakah benar-benar setrum masuk ke baterai yang 3 volt kali 2 atau tidak? Kalau sudah masuk, pertanda servis kita pergantian IC charger sukses berjalan dengan lancar. Lanjut proses selanjutnya yaitu pengukuran setrum ya. Yang dari charger harusnya 5 volt dan nanti ke baterai sekian volt sesuai baterainya. Ini kan 3,7 volt kali 2 ya. Berarti memerlukan sekitar 7 volt. Kita ukur saja. Masuk di sini 4,5 volt, ngedrop sedikit. Seharusnya 5 volt ya. Tapi wajar juga sih ya nih. Karena untuk charging biasanya ampernya lumayan besar. Setelah masuk, kita ukur lagi di baterai. Semoga yang sesuai dengan yang kita harapkan. Oke,
Alhamdulillah 7,8 volt berarti sudah masuk. Yang tadinya kan hanya proses input saja, tapi sekarang sudah pergantian IC dari 4,5 volt masuk ke baterai, masuk ke IC maksudnya. Setelah diproses oleh IC inverter untuk charging, masuk jadi 7,8 volt. Jadi inputnya 5 volt, outputnya 7,8 volt. Ini bisa jadi bahan acuan ataupun referensi kalau kita menemukan hal yang sama, speaker aktif yang sama ataupun mirip serupa dengan ini. Ini kan mereknya Advent. Kita pastikan indikatornya menyala melotot seperti ini, pertanda baterai terdeteksi dengan sempurna dan proses charging berjalan. Kita pastikan dulu apakah fungsinya seperti yang kita maksud. Kita cabut ini baterainya, harusnya jadi berkedip ya. Nah seperti ini, baterai berkedip pertanda baterai tidak terdeteksi. Tapi kalau terdeteksi ataupun proses berjalan dengan lancar, indikatornya seperti ini, menyala melotot. Tapi mungkin bagi sebagian speaker aktif portable akan berbeda ya, indikatornya ada yang mungkin kedip-kedip dan lain-lain. Hidupkan, apakah langsung menyala? Kita on kan saklarnya. Ya, betul, menyala. Bluetoothnya sudah menyala. Oke. Berhasil untuk servis kali ini. Dan sudah kita coba menyala seperti ini. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.